Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Jami' Yarsi yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari timbul tenggelam, nampak dari ucapan salam terlalu banyak makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah berikan kita kesempatan untuk sama-sama melanjutkan kajian di setiap malam-malam witir, malam-malam tarawih, agar kita sama-sama mendapat ilmu. Selain juga kita akan sama-sama beribadah, melaksanakan qiyamul lail sebagaimana tuntunan Nabi besar kita. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada beliau dan para sahabatnya dan juga para keluarganya. Beliau menyampaikan kepada kita dalam sabdanya, dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis ini merupakan pijakan bagi kita semua, karena pada malam yang mulia ini insyaallah ta'ala beberapa di antara kita yang puasa pada hari Ahad memasuki malam ke-21, yang puasa pada hari Sabtu akan masuk di malam ke-22, dan yang Islam KTP tahu-tahu ikut lebaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jika kita tahu bahwa sekarang kita tiba di malam 21, sering kita dengar bahwa malam-malam ini merupakan malam yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu malam akan kita berjumpanya, yang Allah akan takdirkan 10 malam ke depan. Di antara salah satunya di antara 10 ini akan menjadi malam Lailatul Qadar. Dalam hadisnya yang kami sebutkan tadi, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, khususnya pada malam Lailatul Qadar, dengan 2 syarat. Yang pertama adalah iman yang mendorong ia untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail, baik itu dengan tarawih witirnya, kemudian nanti malam mengikuti kegiatan iktikaf maupun juga tahajud qiyamul lail, sehingga ia nanti bisa juga sahur bersama-sama. Maka ia seolah-olah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan imannya didorong untuk melakukan kebajikan, kemudian ditambah lagi dengan ihtisab, memohon pahala dari Allah, hanya memohon pahala saja dari Allah Subhanahu wa taala. Dorongannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat sahur gratis yaitu bonus. Jangan sampai kita salah niat kemudian datang ke masjid ini untuk itikaf hanya untuk mendapatkan sahur gratis, atau tiba-tiba nanti dapat door prize baju baru, misalkan seperti itu. Jadi betul-betul 2 dorongan yang harus sama-sama kita jadikan tolok ukur kita, yaitu adalah iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang budiman, jangan pernah lengah, karena 10 hari ke depan ada di antara satu malam itu adalah suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan jika dihitung secara satu persatu harinya akan berhitung lebih kurang 83 tahun. Jadi kalau seandainya pada malam tersebut Allah berikan kita kesempatan untuk mengucap satu saja kalimat la ilaha illallah misalkan, seolah-olah kita membaca la ilaha illallah selama 83 tahun. Kita membaca satu ayat Al-Quran, Alif Lam Mim, atau kita membaca Nun wal qalami wa ma yasturun, atau kita membaca Qaf wal Qur'anil Majid, ataupun ayat-ayat yang lain, Yasin, seolah-olah kita membaca ayat tersebut 83 tahun. Begitu banyak kaum muslimin yang
pada malam-malam ini justru meramaikan malam-malamnya dengan buka bersama yang akhirnya meninggalkan ia fadilah, keutamaan untuk malam Lailatul Qadar. Yang ini harus jadi rasa ini kita, prihatin kita harus sama-sama waspada. Jangan sampai di 10 malam yang terakhir ini justru kita malah meninggalkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan yang didapat di malam bulan suci Ramadan utamanya ada di malam 10 yang terakhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang budiman, jika kita berbicara tentang iktikaf, sering kita mendengar bahwa apa sih sebenarnya iktikaf? Seseorang berdiam diri itu adalah iktikaf. Berdiam diri atau dia pokoknya nggak keluar dari masjid selama mungkin maghrib sama isya, saya mau iktikaf dulu di masjid. Iktikaf memang dikatakan berdiam diri, namun harus ada koridor yang harus kita garis bawahi. Ya, iktikaf disebutkan dalam Al-Quran, seringnya ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedang kalian beriktikaf di masjid. Beriktikaf apa maksudnya? Iktikaf adalah berdiam diri untuk beribadah. Untuk beribadah. Begitu juga dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala menukil kisah dari Musa alaihi salam dan kaumnya ketika beliau berhasil menyeberangi Laut Merah. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum. Dan kami seberangkan Bani Israel, yaitu di dalamnya termasuk juga Nabi kita Musa alaihi salam. Kemudian ketika mereka sudah tiba di daratan, mereka menemui sekelompok orang sedang berdiam diri kepada sebuah patung berhala untuk beribadah kepadanya. Jadi kalau orang berdiam diri saja kemudian dia buang-buang waktu, itu bukan namanya iktikaf. Jadi ada yang harus digarisbawahi. Kita berdiam diri untuk beribadah. Berdiam diri di masjid tapi hanya untuk main HP dan baca Quran, ya sia-sia. Karena niatnya berarti belum tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ketika kita datang ke sini adalah nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk i'tikaf. Karena ketika kita berniat i'tikaf, doa godaan syaitan akan kita dapati dari depan, dari belakang, dari kanan maupun dari kiri. Beda dengan ketika membaca kita koran, baca berita, status media sosial teman kita. Setan tidak akan menggoda kita karena itu adalah suatu hal yang halal, bahkan bisa jadi menjadi suatu hal yang mudarat kalau itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita baca Quran, pasti dorongannya berat sekali. Karena apa? Di situ ada pahala, di mana pahala ini akan mendapatkan seorang cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setan tidak ingin seorang yang beriman bisa beribadah dengan baik. Dia akan menggoda kita dari depan, belakang, kanan, kiri, bahkan dari dalam kita dengan hati kita agar kita tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa norma-norma yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di kitab Bulughul Maram. Ada beberapa hal yang dinukil oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram fi bab i'tikaf, di bab i'tikaf. Beliau menyebutkan beberapa hadis yang saya ambil beberapa saja karena memang ini adalah beberapa hadis yang insya Allah akan kita dapati di beberapa hari ke depan. Yang pertama adalah karena Nabi SAW idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Bahwa Rasulullah SAW dinukil dari istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan kepada kita bagaimana keadaan Rasulullah SAW dalam keadaan bulan suci Ramadan, khususnya di malam-malam yang 10 yang terakhir. Tidak ada orang yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW melainkan dari istri beliau. Aisyah radhiyallahu taala anha, yang di dalam sebuah syair disebutkan, dengan baginda engkau pernah main lari-lari. Beliau menukilkan kepada kita semua bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah SAW kalau masuk malam 10 yang terakhir, ya bukan di
dihitungnya dari misalnya malam ganjil di 10 yang terakhir, bukan, tapi 1/10-nya di per 3 ada. Kita mengetahui bahwa satu bulan itu hitungannya 30. 10 pertama, 10 kedua, dan 10 yang terakhir. Di sini adalah 10 yang terakhir, bukan di 10 yang masuk bahwasanya malam ganjil dari 17, 19, 21, bukan. Sehingga kita tidak bisa memahami konteks bahasa Arab yang baik bahwa 10 yang masuk di sini adalah malam 10 yang terakhir. Bisa jadi saudara kita yang tadi malam sudah berangkat melaksanakan qiyamul lail karena dia memang sudah di malam ke-21 yang puasa di hari Sabtu, maka bisa jadi malam ini juga bisa dia harus mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Bukan saja, jangan fokus hanya di, memang ada di sebuah sabda disebutkan taharraw Lailatul Qadri fi Lailatul Witri min Ramadan. Jadi jangan sampai dapatkan, raihlah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 1/10 yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Ada yang memang 21, 23, 25, 27 dan seterusnya. Namun para ulama bersepakat bahwasanya yang lebih umum dari itu semua adalah di 10 yang terakhir. Jangan sampai kita hanya motong di 21 saja, 23 saja, sehingga kita nanti bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena Rasulullah SAW dulu dikasih tahu bahwa malam 10 itu beliau tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar pada tahun ini tanggal 23. Namun pada akhir hayat beliau dilupakan oleh Allah SWT hatta nusituha. Allah SWT tidak memberikan janji tanggal berapa pada tahun tersebut. Oleh sebab itu kita sebagai umatnya seyogyanya mengikuti jejak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke 10 yang terakhir, syadda mi'zarahu, beliau ikatkan kencang tali pinggangnya, dalam artian untuk beribadah, agar kita tidak gagal fokus. Jadi maksudnya di sini ada sebuah kinayah, sebuah bentuk penyamaran agar kita tahu bahwa malam-malam tersebut kita tidak boleh berpikir kepada hal-hal yang tidak-tidak. Ya, 10 malam yang terakhir beliau tidak bergaul dengan istrinya. Bahkan dalam sebuah hadis yang disebutkan nanti bahwa Rasulullah SAW kalau mau disisirkan rambutnya itu tidak pernah beliau masuk seluruh badannya, cuman dia tongolkan, ya, cuman dia masukkan kepalanya, kemudian memerintahkan Aisyah untuk menyisirkan rambutnya, kemudian beliau lanjut lagi ke iktikaf, ya. Hadis ini juga dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram di kitab di babul iktikaf. Hadis ini juga muttafaq alaih yang harus kita sama-sama mengetahui bahwasanya di sini ada norma-norma di dalam iktikaf yang harus kita tahu bersama etikanya. Tidak boleh kita berniat iktikaf kemudian kita melanggar nilai-nilai esensi dari iktikaf tersebut. Beliau mengencangkan ikat pinggang sarungnya, kemudian menghidupkan malamnya bukan untuk dengan ngobrol, tidak untuk dengan berbuang-buang pahala, buang-buang sia-siakan dan sebagainya. Kemudian atau mungkin dia malah malam nunggu begadang sambil nonton Champions League misalkan begitu. Buang-buang waktu. Ini berbahaya sekali. Ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Kemudian yang ketiga, ada esensi yang ketiga adalah jangan sampai kita ini masuk surga untuk sendiri. Ya, beliau mengajak istrinya dan seluruh keluarganya untuk menghidupkan malam-malam yang terakhir. Jadi bapak-bapak, ketahuilah bahwa romantisme Rasulullah SAW tidak memberikan ia tiket untuk pergi ke Menara Eiffel, untuk jalan-jalan ke Washington DC, untuk jalan-jalan ke New York Times Square dan sebagainya. Tidak. Romantisme Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan rahimallahu mra'an qama minal laili fa shalla. Allah berikan rahmat bagi seorang hamba yang malam itu dia dibangunkan oleh Allah SWT, kemudian ia melaksanakan qiyamul lailnya. Kemudian setelah dia sholat, melihat istrinya masih tidur, ia bangunkan. Itu adalah romantisme, sepuncak-puncaknya romantisme Rasulullah SAW membangunkan istrinya untuk yuk sama-sama qiyamul lail. Oleh sebab itu mulai malam ini ditargetkan bersama keluarganya. Mari sama-sama kita berkumpul dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita pengen kita sendiri yang masuk surga. Ajak saudara, ajak putra-putrinya, ajak pasangannya untuk bisa meramaikan di malam-malam 10 yang terakhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang budiman, hadis selanjutnya yang paling utama adalah etika-etikanya. Saya masuk ke materi inti dari hari ini. Minas sunnati, dalam hadis disebutkan
as-sunnatu 'alal mu'takifi an la ya'uda maridun wa la yashhada janazatan wa la yamassa imra'atan wa la yubashiruha. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menambahkan lagi dalam sunnahnya, dalam prakteknya, bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan iktikaf itu beliau tidak pernah mengunjungi orang yang sakit. Ya, beliau tidak mengunjungi orang yang sakit. Beliau tidak menghantarkan ke pemakaman. Ya, tidak menghantarkan ke pemakaman. Menyolatkan iya, tapi menghantarkan ke pemakaman tidak. Karena ini salah satu etika di dalam iktikaf. Jadi beliau benar-benar memulazamah masjid tersebut, beliau tidak tinggalkan kecuali untuk lihajatin, illa lihajatin. Dalam hadis sebelumnya disebutkan wa anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu, ya, wa huwa fil masjid fa urajjiluhu. Jadi dalam hadisnya dalam 722 Rasulullah pernah memasukkan kepalanya ke dalam rumahku sedangkan beliau berada di dalam masjid. Aku pun menyisirkan rambutnya. Jadi sebegitu mulazamahnya Rasulullah SAW di masjid ketika beliau iktikaf. Kemudian yang ketiga, beliau tidak bergaul dengan wanita, tidak bergaul dengan pasangannya, tidak juga menyentuh mereka. Bayangkan Bapak Ibu, beliau Rasulullah SAW, Allah jaminkan beliau surga, Allah hindarkan beliau dari kesalahan dan neraka, masih beliau beribadah. Kita sebagai umatnya, terkadang kita nyari banyak komplainnya, terlalu banyak alasan pada diri kita, sehingga banyak hal-hal yang harus kita raih untuk menjadi kategori umat Nabi besar kita Muhammad SAW. Begitu banyak pengikut Rasulullah SAW. Apakah kita termasuk yang akan diklaim oleh Rasulullah ini adalah umatku? Mari kita sama-sama mengikuti. Karena Rasulullah SAW yang sudah dijamin surganya, beliau tidak meninggalkan masjid sedikit pun ketika 10 malam yang terakhir. Bahkan tadi kalau mau nyisir, istilahnya kalau istrinya ada di samping situ, dia cuma celongokkan kepalanya, disisirkan kemudian balik lagi. Dan kita hamba Allah SWT yang Allah berikan kesempatan untuk hidup dan mengenyam agama Islam dengan baik, menjadi khairu ummah, diberikan kitab yang paling mulia, bahkan menjadi kitab yang VIP. Betul, Al-Quran adalah kitab VIP. Betul Bapak Ibu? Dari mana kita tahu kalau betul? Coba kita lihat turunnya Al-Quran melalui malaikat yang terbaik. Jadilah Jibril malaikat yang paling mulia. Kalau Bapak Ibu dapat fasilitas VIP, minimal depan kamar sudah ada orang yang jagain. Masuk kamar sudah ada suster yang sudah siapkan. Kamar bednya yang paling terbaik. AC-nya, TV-nya dan sebagainya sudah semua yang paling mutakhir. Begitu dengan Al-Quran. Dan turunnya Al-Quran, siapapun yang bergaul dengan Al-Quran menjadi yang terbaik. Jadilah Rasulullah SAW makhluk yang paling mulia di dunia ini, karena turun kepada beliau Al-Quran. Dan jadilah umat kita kuntum khaira ummah. Kalau seandainya ada umat yang paling harus banyak bersyukur adalah umat Islam. Karena apa? Kita ini dikasihkan kitab yang itu sampai akhir zaman. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk merasakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu mendapatkan pahala. Mukjizat Rasulullah, mukjizat para rasul terdahulu, membelah lautan, menyembuhkan orang sakit. Itu cuman untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada pahala nilainya di situ. Namun Al-Qur'an, ketika kita membaca Al-Qur'an satu ayat saja, bernilai berapa pahala Bapak Ibu? Ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jujur saja, mana yang lebih dekat dengan kita? Apakah Quran atau baca Quran? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wala yakhruju li hajatin illa lima la budda lahu minhu. Beliau tidak keluar dari masjid kecuali memang untuk hajat yang itu wajib, yang benar-benar nggak bisa ditahan lagi, seperti buang air. Beliau harus keluar ke masjid untuk buang air. Kemudian wala atikafa illa bisaumin wala atikafa illa fi masjidin jami'in. Dan ini riwayat yang terakhir ini, kalimat yang terakhir ini, tidak ada itikaf kecuali dengan puasa, dan tidak ada itikaf kecuali di masjid jami', masjid yang besar. Ini menurut Ibnu Hajar ar-rajih anna waqfu akhirih mauquf. Hadis di lafaz yang terakhir ini bukan dari Nabi besar kita Muhammad SAW, melainkan ini adalah perkataan pendapat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Mungkin untuk kajian
kultum di materi malam 21 kami cukupkan. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal ibadah yang diterima. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa meringankan hati dan langkah kaki kita dan keluarga, pasangan, istri, dan anak-anak kita untuk mendatangi masjid-masjid Allah di 10 malam yang terakhir ini untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran, untuk menghadiri kajian dan ta'lim, untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan baik. Semoga Allah SWT pertemukan kita dengan keluarga kita semua di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.